melihat kurang apa nih Pak Abdul, oh kurang ini, oke siap, bulan depan ya kami datang, mungkin gambarnya seperti itu ya. Cepatnya juga mereka diberi sosialisasi terkait kandidat-kandidat ini, sehingga mereka bisa menilai yang mana kira-kira layak untuk dia dukung, yang dia pilih dan seterusnya. Pengalaman hidup memang kalau saya sangat bersyukur, artinya dengan saya masuk ke sana mungkin hidup saya terselamatkan. Warga Merauke, jadi sama dengan kedudukannya dengan warga luar sana. Perhatian seperti yang Bapak sampaikan, kami perlu perhatian khusus. Saatnya program acara Manila Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Artinya itu gambaran yang kita tangkap ya Pak, maksudnya sebegitu ramah ya, meskipun saya yakin ada yang tidak nyaman. Betul. Karena dibatasi ya. Izin Pak, mungkin Frederikus, apa sih yang paling tidak nyaman? Yang membuat kita tidak nyaman itu Kurang-kurangnya. tergantung dari diri kita sendiri sih. Oke, siap. Kalau kita jalaninya dengan beban pikiran akan merasa tidak nyaman. Mungkin kangen juga ya sama Ya. keluarga ya. Itu sudah pasti. Baik. Iya. Kalau kamu sendiri apa bakatnya nih? Bakatnya, hobinya? Saya sementara futsal, tapi Futsal. yang lainnya bisa juga. Musik, musik begitu tidak? Musik tidak. Keterampilan khusus juga tidak ya? Keterampilan khusus gitu, mungkin apa begitu? Kalau perempuan kan menjahit, mungkin kamu apa gitu? Saya memangkas. Memangkas? Iya. Wih, luar biasa. Pantesan rambutnya keren nih. Pasti sebelum kesini pangkas dulu ya, karena mau tampil di RRI ya. Baik, Bapak, ini kita sudah tinggal hitungan bulan lagi. Siap. Ya kan Pak? Bulan Oktober kalau saya tidak salah, caleg-caleg yang terpilih ini akan dilantik. Kemudian juga presiden dan wakil presiden yang terpilih, Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran akan dilantik. Dan pastinya di situ juga ada secercah kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dilakukan, atau perhatian yang bisa dilakukan oleh caleg-caleg kita khususnya yang ada di Merauke dan Papua Selatan. Seperti apa sih yang Bapak inginkan? Ya, jadi terima kasih. Jadi memang kita ini di lapas ini kewajibannya membina, tapi kan kami banyak terbatas. Makanya kami berharap janganlah lapas semua yang diberikan ke pundaknya untuk mensukseskan pembinaan ini. Yang luar juga, baik pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, termasuk caleg-caleg terpilih. Marilah kita lihat saudara-saudara kita yang ada di dalam lapas ini, berdayakan mereka. Jangan dilupakan mereka juga warga negara Indonesia juga. Yang sudah menggunakan hak suara Hak memilih. suaranya dengan bertanggung jawab. Mereka butuh sentuhan-sentuhan juga dari kita semua. Jadi harapan saya itu bahwa semua komponen masyarakat, pemerintah, swasta, ya mari melirik juga warga binaan ini, jangan dilupakan. Karena mereka juga saudara kita, mereka juga perlu untuk uluran tangan dari kita-kita semua. Sehingga harapannya yaitu tadi, bagaimana sebelum masuk itu jauh lebih baik setelah dia bebas. Bisa kembali ke tengah masyarakat, ke keluarganya. Syukur-syukur bisa jadi contoh di tengah masyarakat, bisa aktif dalam pembangunan ini. Jadi Baik. itu harapan. Contoh perhatian apa Pak yang Bapak mengamati ini dibutuhkan oleh warga binaan demi mereka? Keterampilan. Jadi membikin keterampilan ini kan tidak biaya sedikit ya kadang. Baik. Apakah itu taruhlah pembinaan bikin keterampilan menjahit kah, keterampilan untuk pertungangan kayu kah, las kah, dan sebagainya, banyak yang bisa kita berikan mereka bekal. Keterampilan begitu. Jadi Baik itu alat ataupun juga termasuk dukungan lainnya. alat-alat ya, termasuk alat-alat, sehingga kita di lapas bisa mendorong mereka mengasah kemampuan selama di dalam, sehingga kembali ke masyarakat itu betul-betul sudah siap. Karena mohon maaf, banyak di antara saudara kita ini melanggar hukum itu karena tidak punya skill. Akhirnya aku potong kompas, ya. Akhirnya melakukan taruhlah pencurian apa dan sebagainya, karena kurangnya skill yang dimiliki, keterampilannya kalau bersaing dia, akhirnya ambil jalan kompas. Begitu juga mungkin ada saudara kita yang jadi
bandar narkoba, menjadi bawahnya bandar begitu. Nah, karena mau hidup tapi dia tidak punya penghasilan, akhirnya ambil jalan pintas kayak begitu. Apalagi pemuda kita ini. Hidup instan ya Pak ya, dengan mendapatkan uang tetapi tidak mau menggali skill itu sendiri ya Pak ya. Baik, sehingga pada saat mereka juga keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka menjadi pribadi yang karakter yang sudah dibentuk, tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi dan jadi warga lagi gitu ya. Itu yang dihindari ya Pak ya. Pemda juga begitu harapan kita. Jadi warga binaan yang sudah dilatih nanti bebas ya, Pemda kalau bisa diberi kesempatan bekerja di mana begitu. Jadi mereka tersalurkan. Baik, ada informasi atau cerita tidak yang Bapak dapatkan saat mereka bebas dengan label minta maaf ini adalah mantan warga binaan dan itu mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau sedikit diakui keberadaannya, menurut Bapak bagaimana? Ya, dulu ya, tapi sekarang saya sudah mulai terkikis juga. Jadi masyarakat kita itu sudah mulai juga paham bahwa mereka ini kan manusia biasa, pernah hilap, tapi setelah dibina di dalam dia sudah bisa sama dengan kita. Kalau dulu ya memang image bahwa mereka ini sampah masyarakat dan seterusnya ya. Tapi sekarang mulai pudar ya? Ya mulai pudar, masyarakat juga sudah mulai menerima itu keadaan mereka sehingga bisa diterima juga dengan baik. Baik, luar biasa. Artinya saat mereka keluar harus semakin berkualitas gitu ya, Frederick ya. Oke. Kalau kamu sendiri gimana harapan kamu dari caleg-caleg terpilih nih? Perhatian apa sih? Contoh nih saya caleg nih, kamu pengen ngomong apa sama saya gitu kalau saya sudah terpilih gitu. Ayo gitu, ibu bapak kamu bantu kita kah begini kan. Ini suara hati ya Pak ya, yang boleh mereka sampaikan dan kamu role model mewakili teman-teman dari dalam lapas yang kebetulan ada di RRI Pro 2 ini. Baik, terima kasih. Harapan kami semoga pemilihan yang nanti datang ini bisa dapatkan pemimpin yang lebih baik. Baik. Artinya yang bisa bermasyarakat. Ya. Bermasyarakat. Ya. Baik. Kalau dukungan apa gitu yang pengen? Kami merupakan warga. Ya, kami bukan orang asing, tapi kami mohon juga bantuan dari bapak-bapak yang akan terpilih nantinya. Ya, gitu. Kalau bisa sudah terpilih ya, artinya kalaupun sudah dilantik sesekali tengoklah. Ya, itu yang kami harapkan. Gitu ya Pak ya. Betul. Sambil melihat kurang apa nih Pak Abdul? Oh kurang ini. Oke siap. Bulan depan ya kami datang. Mungkin gambarnya seperti itu ya. Betul. Bukan mengemis tetapi tanggung jawab karena warga binaan punya hak yang sama untuk siapa saja termasuk mereka yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Pak, kita berjalan lagi, ini memang tadi sudah menyampaikan harapan tapi bukan akhir dari obrolan kita. Karena tadi saya sedikit ingin tahu bagaimana sih suara hati dan keinginan dari Ade Frederikus dan juga Bapak terhadap mereka-mereka yang sudah terpilih. Jangan manis-manisnya saat ingin merayu hati masyarakat, tetapi justru harus memberikan tindakan yang manis juga setelah sudah terpilih ya, dan itu sudah disampaikan. Nah, berdasarkan pengalaman dari pemilu kemarin Pak, apa yang sudah dipersiapkan atau mungkin menjadi sebuah antisipasi sehingga pilkada di bulan November nanti ini, apalagi pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang pertama di Papua Selatan ini dilakukan oleh lapas sendiri agar sukses juga, aman juga. Mungkin memilih caleg banyak nih Pak. Oke, beda-beda pilihan wajar, tetapi yang kita takuti bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur ini kan kalau cuma 2 atau 3 kandidat itu juga bahaya kalau mereka hanya beda pilihan begitu kan. Baik beda pilihan karena favorit atau punya tujuan-tujuan tertentu dan menentukan kepala daerah ini yang lebih dekat dengan kita sebagai pimpinan daerah, yang dekat langsung dengan kehidupan kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Seperti apa strategi pengamanan atau strategi yang dilakukan dari lapas agar tetap berjalan aman dan sukses Pak? Jadi kita di lapas ini sebenarnya pada dasarnya kita sudah siap sebenarnya, karena kita itu warganya sudah ada di dalam, tidak perlu dicari-cari. Kemudian dari sisi tempat juga begitu, dari sisi keamanan kita juga siap, dan
strateginya yaitu kita harus terus menjalin koordinasi dengan KPU, dengan Dukcapil dan pemerintah daerah, sehingga warga binaan ini bisa menyalurkan semua, karena mereka berhak untuk menentukan pemimpinnya ke depan. Dan harapan kita ya bisa secepatnya juga mereka diberi sosialisasi terkait kandidat-kandidat ini, sehingga mereka bisa menilai yang mana kira-kira layak untuk dia dukung, yang dia pilih dan seterusnya. Apalagi ini kan jumlah yang lebih sedikit ya Pak ya. Jadi akan membuat mereka lebih mudah untuk bisa melihat jejak rekam gitu kan, dan juga menentukan, dan sayang sekali kalau tidak dipakai ya Pak ya. Tapi Pak tadi sempat Bapak menyampaikan kan kendalanya administrasi dengan Disdukcapil. Nah, respon dari Disdukcapil sendiri gimana Pak untuk tertibnya administrasi menuju pilkada di November nanti Pak? Ya, alhamdulillah Dukcapil sangat aktif juga dan langsung ke tempat kita juga. Di samping kita bolak-balik juga selalu koordinasi ke Dukcapil. Dan pengalaman sebelum-sebelumnya, ya semua yang memang bisa dilakukan perekaman dilakukan perekaman. Di dalam LP ini di LP ya, Pak? itu langsung, bukan di luar, langsung ke lapas mereka melakukan perekaman. Cuma itu tadi kendalanya, karena lapas ini memang dinamis, keluar masuk tahanan itu berganti, sehingga tidak ada habis-habisnya yang tidak memiliki dokumen kependudukan tadi. Tadinya mungkin sudah hampir rampung, semua punya dokumen kependudukan. Datang yang baru, tahanan baru, ada lagi yang tidak memiliki. Mendatang baru ya Pak ya. Mendatang baru. Baik. Jadi dinamis. Ya. Dalam seminggu ada berapa Pak yang baru? Kita seminggu ya bisa 10. Serius Pak? Iya. Itu apa jumlah aman banyak atau justru alangkah baiknya tidak ada Pak? Alangkah baiknya tidak ada. Dan perlu sebagai catatan saja, untuk provinsi seluruh Papua kita nomor 3 terbesar jumlah penghuninya. Setelah AB Pura, kemudian lapas narkotika Doyo di Jayapura, kita yang ketiga. Kabupaten lain itu kita kalah, kita paling banyak. Jadi Merauke adalah lapas ketiga dengan terbanyak, warga binaan terbanyak, yang dimana kasus terbanyak adalah narkoba. Narkoba ya. Baik, terbanyak. Luar biasa Pak, ini sebenarnya sesuatu yang mau saya bilang catatan hitam juga nggak berani gitu ya, dengan harapan ya kita mari merubah ya. Tanggung jawab kita bersama bagaimana bisa meminimalisir tidak ada yang melanggar hukum, begitu kita taat hukum semua ya. Makanya saya rasa ini kenapa lapas Merauke ini tidak mau bikin tambah besar dengan harapan jangan banyak yang datang lagi sudah gitu ya Pak ya. Semakin kosong ruangan lapas, warga binaannya lebih bagus ya. Lebih berkualitas lagi pembinaan yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan. Lebih maksimal lebih lagi. maksimal. Kalau over kapasitas repot begini, juga Pak ya. Waduh iya, repot. Karena ibarat tumpangan kendaraan itu sudah bukan volume yang bisa diangkut, yang diangkut. Harusnya kan tadi itu 319. Ini 439. 439. Selisih 100 ya Pak ya. Lebih 100 opernya. Baik. Jadi menghambat juga sebenarnya. Berarti apa yang dilakukan untuk mereka bisa sedikit nyaman atau di dalam aman teratur gitu Pak? Dikontrol saja begitu? Ya, jadi ini kita harus lebih ekstra bekerja juga jadinya, ya, memaksimalkan juga SDM yang ada, ya, peralatan yang kita punya, kemudian tentu kita mengharap kerjasama dengan pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah karena ini kan warga Merauke, jadi sama dengan kedudukannya dengan warga luar sana. Ya. Baik. Hanya berbeda ruangan, tempat. Iya. Udara yang mungkin mereka rasa sedikit sesak gitu ya, tapi aman lah. Tapi kalau Frederick enak Pak, tinggal 2 tahun lagi ya Pak ya. Berarti dia jadi bebas bersyaratnya kapan nih? Tahun berapa? Tahun depan ya kayaknya. Tahun depan ya. Tahun depan baru pengurusan, dan di situ sudah sedikit santai ya. Jadi semacam ada potongan, jadi menjalani 2/3 hukuman, kalau dia sepanjang di dalam bagus, berkelakuan baik, bisa bebas sebelum waktunya. Itu bisa juga. Hanya 2/3 saja. Dia jalani bisa bebas kalau dia berkelakuan baik. Baik, 2/3 dari masa hukuman. Paling banyak, paling lama berapa lama sih Pak di dalam? Ada yang 20 tahun banyak. 20 tahun ya? Iya, ada Pak, banyak. Baik, kalau paling pendek? Paling pendek ada 4 bulan, 3 bulan. Oh itu ada juga ya? Ada juga. Baik, tapi alangkah baiknya
mari masyarakat anak muda khususnya Pak ya. Muda, ya. Ini boleh menghindari tindakan-tindakan yang bisa membahayakan diri, menjadi warga binaan ya. Janganlah. Baik. Nah, Jangan. baik. Saya kembali ke Fredericus. Makna hidup apa yang kamu dapatkan selama ada di dalam LP, baik sebagai pemilih milenial, tetapi juga sebagai anak muda yang hampir 5 tahun di dalam penjara. Ya baik, terima kasih. Pengalaman hidup memang kalau saya sangat bersyukur. Artinya dengan saya masuk ke sana mungkin hidup saya terselamatkan. Di luar sana mungkin saya tidak tahu sudah jadi apa. Dan pengalamannya banyak sekali saya dapatkan di sana. Bagaimana kita jadi orang yang lebih berguna untuk orang lain, terutama untuk keluarga dan masyarakat. Ya, kalau kita jalani dengan baik, pasti semua akan kita terima. Dan saya sangat bersyukur bisa ada di sana dan punya pengalaman hidup itu. Baik. Terima kasih. Setelah keluar mau jadi apa nih? Tukang pangkas rambut. Saya lebih berpasrah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan nanti kasih, itu yang saya jalani nanti. Baik, artinya kalau jadi tukang pangkas rambut, Kakak Franky orang pertama yang harus kamu potong ya setelah keluar ya. Rambutnya bukan kepalanya. Baik, luar biasa. Baik, Bapak, ini terakhir Pak ya, sebagai closing statement. Apa harapan yang ingin Bapak tegaskan agar LP dan mungkin keyakinan juga yang Bapak bisa sampaikan kepada penyelenggara pemilu ataupun juga informasi kepada masyarakat bahwa lembaga pemasyarakatan kelas 2B Merauke siap untuk sukseskan pilkada di bulan November nanti ya. Silakan. Jadi tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya kita ini sudah siap ya untuk melaksanakan suksesnya pilkada baik di provinsi maupun Kabupaten Merauke ini kita siap. Dan harapan kami kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan sebagainya ya, karena kami khusus ya, mohon juga ditangani dengan khusus. Ya, karena mereka ini warga binaan ini sensitif, maksudnya dalam arti bisa jadi isu yang politik yang seksi juga kalau mereka ini tidak tersalurkan hak politiknya, karena mereka dalam posisi yang tidak berdaya begitu. Jadi ini betul-betul harus ditangani dengan baik ya, terutama penyelenggara pemilu untuk lapas ini karena dia lembaga khusus. Mereka banyak yang memperjuangkan. Jadi kalau mereka tidak tersalurkan ya banyak mendukung dia ya, supaya mereka bisa salurkan hak politiknya tadi. Jadi mohon supaya ini diperhatikan karena kami juga petugas, tugas kami itu memastikan anak-anak kami harus mendapatkan hak politiknya tadi itu. Kami sangat berharap dukungan-dukungan dari penyelenggara pemilu. Baik, mungkin lebih sering berkunjung dan memberikan sosialisasi ke dalam lapas ya, sehingga mereka mendapatkan serapan edukasi yang matang begitu ya, dan siap menggunakan hak suara begitu ya Pak ya. Betul. Oke, ini menjadi catatan juga untuk kami bila nanti kami punya schedule dengan pihak penyelenggara yang akan kami sampaikan juga ya pesan dari Kalapas mewakili keluarga besar lapas. Siap. Terakhir, Frederick, apa harapan kamu nih untuk nanti pilkada yang akan datang? Ya, harapan kami ya semoga semuanya bisa berjalan lancar. Secara khusus kami di lapas mohon perhatian seperti yang Bapak sampaikan, kami perlu perhatian khusus. Itu baik. Saya. Terima kasih. Mampu tidak ngajak teman-teman, kalau kamu tadi dibilang role model, kamu jadi role model no golput untuk ngajak teman-teman di dalam lapas untuk hak suara dengan memilih aman lancar. Mampu ya untuk mengayomi teman-teman ya, harus bisa, ya. Bisa. Oke, karena pasti ada penilaian yang khusus ya buat dirimu ya sebagai warga binaan. Baik, Pak Abdul dan juga Bro Fredericus, ini mungkin obrolan kita tentang pemilu, tetapi khusus mumpun Kalapasnya ada di sini Pak, mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan moral, edukasi kepada seluruh anak muda yang lagi mendengarkan acara ini dan juga lagi menonton melalui streaming untuk tidak ketemu sama Bapak di lapas. Nah, betul. Gitu ya. Mungkin sebelum Bapak, mungkin Fredericus dulu deh. Iya. Mungkin apa nih? Ya baik, terima kasih.
pesan buat teman-teman di luar sana, jalani hidup dengan baik, hindari hal-hal yang merugikan diri sendiri, karena kalau masuk LP Anda bukan siapa-siapa. Tapi keluar dari LP Anda bisa jadi orang yang lebih berarti, baik, ya. Tapi lebih baik jangan masuk, begitu maksudnya ya? Ya. Oke, baik, luar biasa. Terakhir Bapak, silakan Baik. pesan moralnya nih Pak, buat Pesan- anak muda, karena siaran kita segmennya anak muda nih Pak. Anak muda. Jadi kepada anak-anak muda ini, jadi sekalipun tadi disampaikan bahwa banyak hikmah juga didapatkan di dalam, tapi itu tidak berarti masuk ke lapas itu bagus. Jangan hindari. Anda ini sekarang masa-masa emas. Anda harus isi dengan hal-hal positif, hindari dengan hal-hal negatif, patuhi hukum, dengar orang tua baik-baik, lakukan peningkatan kualitas diri yang baik, kejar cita-citamu setinggi mungkin, dan hindari narkoba terutama karena ini yang jadi godaan terbesar anak muda. Kemudian di pundakmu lah estafet membangun negara ini ke Anda. Kami ini yang sudah senior-senior ini sebentar lagi leser. Jangan sampai Anda sia-siakan di usia emas ini. Saat inilah kesempatan saudara untuk membangun diri saudara sehingga bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sebentar lagi kalau Anda terlengah menyanyiakan masa mudanya, bisa celaka masa depan tidak bisa didapatkan dengan baik. Jadi mulai sekarang ya isi dengan hal-hal positif. Saya kira itu. Baik, sangat sangat dalam sekali pesan Bapak, tetapi yang bisa kita dapatkan bahwa isilah dengan nilai-nilai yang positif, hai anak muda, agar tidak menjadi warga binaan di dalam lapas Merauke khususnya ya. Betul, ya. Tetapi buat adik-adik yang ada di dalam lapas kelas 2B Merauke, tetap semangat, tetap menjadi yang terbaik meskipun kalian berada di lingkungan yang kecil, agar saat kalian sudah keluar di lingkungan yang lebih besar akan semakin berkualitas, tidak minder, karena setiap pribadi kita punya nilai yang harus kita tingkatkan agar bisa diakui dan dinilai dengan nilai yang tinggi atau nilai yang positif. Baik, Bapak PLT Kalapas kelas 2B Merauke, Bapak Abdul Waris AMD IPSH MH, dan juga warga binaan pemasyarakatan Frederikus Subrika, terima kasih untuk waktunya hadir di RRI kurang lebih hampir 60 menit. Mungkin obrolan kita santai, tetapi ada pesan-pesan penting yang bisa didapatkan, cerita yang bisa kita tahu dari dalam lapas. Termasuk tadi Bapak Kalapas juga sudah memberikan pesan-pesan moral untuk anak-anak muda agar punya nilai-nilai positif yang ditingkatkan. Demikian juga di Frederikus ya. Baik, bisa menjadi penyemangat juga buat sesama warga binaan di dalam lapas kelas 2B Merauke. Mungkin lain waktu kita akan undang lagi, atau mungkin lain waktu kita akan diundang ke lapas. Boleh. Siapa tahu kita bisa sesekali live dari dalam lapas, boleh ya Pak ya? Bagus sekali ya. Boleh ya Pak ya? Boleh banget. Saya tunggu undangannya Pak bersama teman RRI Pak ya. Mungkin kita bisa senang-senang di dalam gitu, hiburan ataupun juga obrolan ya Pak ya. Bisa mengetahui wajah lapas kelas 2B Merauke. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk obrolan kita pasca pemilu bersama lapas kelas 2B Merauke di program Manemna Show RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Ikuti terus podcast atau obrolan di Pro 2 RRI Merauke dengan narasumber-narasumber yang berkompeten, narasumber-narasumber yang menarik di edisi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show, bercerita di sini. Terima kasih, kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show, bercerita di sini.